Halo, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks cerpen. Oke, mana semangatnya? Siap-siap ya. Kita semangat untuk mengikuti materi pembelajaran cerpen. Nah, Anda pasti pernah membaca cerpen kan? Mungkin malah ada yang sudah pernah menulis cerpen. Cerpen itu adalah sebuah cerita pendek. Menikmati sebuah cerpen serasa kita mengalami kejadian, serasa kita melihat. Membaca sebuah cerpen akan membuat kita merasakan relaksasi terhadap kepenatan otak, terhadap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Baik, ini ada beberapa contoh cerpen ya, contoh buku cerita yang saya gambarkan di sini. Biasanya buku-buku cerita ini kita dapatkan di toko-toko buku ya. Anda juga bisa menemukan cerpen pada surat kabar, pada majalah atau internet atau media-media lainnya. Baik, nah sebenarnya cerpen itu apa? Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa naratif. Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Sebuah cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Hanya ada satu plot di dalamnya. Settingnya juga tidak terlalu banyak, bahkan terkadang memiliki setting yang tunggal. Jumlah tokohnya terbatas dan mencakup jangka waktu yang cukup singkat. Dalam sebuah cerpen kita akan menemui nilai-nilai. Ya, kita akan temukan nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai yang bisa kita temukan dalam cerpen adalah nilai moral, nilai agama, nilai sosial, budaya, pendidikan, dan politik, dan beberapa nilai-nilai lainnya. Cerpen memuat tentang cerita, cerpen itu memuat tentang kisah, kejadian yang dialami oleh si tokoh pada masa tertentu. Kemudian sebuah cerpen akan dibangun oleh beberapa unsur. Yang pertama namanya unsur intrinsik dan yang kedua nanti unsur ekstrinsik. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari cerpen, membahas cerpen berdasarkan unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tema. Kemudian ada alur, ada penokohan atau karakter, latar atau setting, gaya bahasa dan sudut pandang. Nah, apa itu tema dalam sebuah cerpen? Tema adalah hal yang mendasari penulisan sebuah cerpen. Biasanya tema bersifat umum, misalnya tentang percintaan, persahabatan, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alur. Sebuah cerpen biasanya memiliki alur tunggal. Ya, jalan cerita dalam sebuah cerpen itu alurnya bisa hanya memiliki satu alur tunggal. Dengan rangkaian alur, kita dikenalkan dulu pada cerita, kemudian diungkapkan peristiwa, lalu ada puncak cerita, penurunan, dan selesai. Ya. Nah, pengenalan cerita atau yang disebut dengan orientasi. Pengungkapan cerita disebut dengan complication. Di situ pada saat ini mulai muncul masalah-masalah yang menjadi bahasan dalam cerpen, lalu naik ke puncak konflik atau turning point. Disinilah puncaknya, disinilah klimaksnya sebuah cerpen. Nah, setelah itu terjadi penurunan konflik atau anti klimaks. Di sini mulai kelihatan ada langkah-langkah menuju penyelesaian. Dan cerpen ditutup dengan sebuah penyelesaian atau ending yang disebut dengan coda. Nah,
Struktur cerpen sendiri itu berdasarkan alur cerpen, rangkaian cerita yang ada di dalam cerpen tadi. Pada pengenalan atau situasi, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan-hubungan antara tokoh. Jadi kita diperkenalkan di sini. Kemudian diungkapkan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah tentang pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Lalu cerpen maju ke rising action. Nah, di sini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kebodohan ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi mulai muncul masalah-masalah pada saat menuju adanya konflik ini. Dan terjadilah puncak konflik atau klimaks, ya. Pada bagian ini disebut juga dengan turning point. Bagian inilah yang paling menentukan sebuah cerita. Pada bagian klimaks ini ditentukan perubahan nasib pada si tokoh. Apakah si tokoh akan memiliki nasib yang lebih baik atau bagaimana? Dan diselesaikan pada penyelesaian atau yang kita sebut dengan ending atau coda. Sebagai bagian dari bahasa, sebagai bagian dari sebuah tulisan, sebuah teks, cerpen mempunyai kaidah atau aturan ataupun ciri-ciri kebahasaan yang muncul di dalamnya. Yang pertama, cerpen banyak menggunakan majas. Hal ini karena cerpen merupakan karya sastra dan bukan merupakan karya ilmiah. Dalam cerpen kita akan temukan banyak kata-kata yang mengandung gaya bahasa, tidak menyampaikan secara langsung, sehingga kita akan melihat bahwa kita akan merasa bahwa membaca cerpen itu kita seperti mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri kejadian. Kita akan lebih nyaman masuk ke dalamnya dengan penggunaan bahasa ini, majas-majas ini. Terkadang cerpen juga menggunakan kata yang bermakna lampau, ya. Ini tergantung kepada cerpennya, tergantung kepada ceritanya, ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang digunakan sebagai kata yang bermakna lampau, misalnya menggunakan kata si dan sang, ya. Jadi kata-kata yang sudah jarang dipakai pada saat ini. Kemudian yang ketiga, cerpen itu menggunakan konjungsi kronologis. Maksudnya di sini urutan-urutan waktu yang muncul pada rangkaian alur itu diatur secara kronologis sehingga banyak menggunakan konjungsi, misalnya pertama-tama, setelah itu, ketika, ya. Dalam sebuah cerpen kita akan jumpai kata-kata ini, konjungsi kronologis seperti ini. Berikut, sebuah cerpen banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini karena dalam sebuah cerpen kita akan melihat adanya perubahan watak dan sikap daripada tokoh yang dimasukkan ke dalam kemudian ke dalam kaidah kebahasan yang berikutnya, yaitu banyak menggunakan kata sifat untuk menyampaikan watak tokoh. Nah, yang terakhir kita akan menjumpai dialog-dialog dalam sebuah cerpen. Nah, di sini saya menyajikan sebuah cerita pendek. Kemudian kita akan menemukan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Ada sebuah cerita pendek, judulnya Tetaplah Bersyukur Sayang. Saya bacakan ya. Namanya Zahra. Ia anak satu-satunya dari ayah dan ibu yang berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi di kotanya. Biarpun demikian, sejak kecil Zahra diajarkan untuk mandiri, hidup sederhana, dan tetap bersyukur dengan apa yang diperoleh. Selama belajar di sekolah, pendidikan dasar dan menengah, tak sekalipun ia absen sebagai bintang kelas. Ia pun menjadi anak kesayangan sekaligus kebanggaan ayah dan ibunya. Kini Zahra sudah duduk di perguruan tinggi. Tidak pada kampus ibu atau ayahnya bekerja. Ia lebih memilih perguruan tinggi negeri yang lebih bergengsi dan penuh persaingan di kotanya.
Hari ini adalah hari pembagian hasil studinya di semester awal. Dan ia begitu terkejut karena ternyata ada satu mata kuliah yang gagal. Zahra kebingungan. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana ia harus memberi penjelasan kepada kedua orang tuanya nanti? Dengan mengendarai mobilnya, ia pulang dan mendapati ibunya tengah membersihkan rumput di taman depan rumah. Pelan-pelan ia menyampaikan kertas yang dibawanya dari kampus. Dengan hati berdebar dan cemas, ia menunggu komentar ibunya. Dan ibunya hanya mengucapkan 4 kata. Nah, Anda akan saya tanyakan dengan apakah 4 kata itu? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda dapat melanjutkan cerita dan menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerpen. Anda bebas menentukan apa 4 kata yang diucapkan oleh ibu. Namun, pada kesempatan ini, saya menyampaikan kata tersebut. Kata yang disampaikan ibunya adalah, "Tetaplah bersyukur sayang." Kalimat yang benar-benar berada di luar perkiraan Zahra. Pada awalnya ia mengira bahwa ibu dan ayahnya akan marah besar melihat hasil belajarnya di semester awal ini. Tapi ternyata kedua orang tuanya menerima hasil belajar Zahra dengan senyuman. Tidak ada gunanya marah-marah. Toh akan membuat suasana hati menjadi tidak baik. Dan apa yang sudah terjadi tidak bisa diulangi lagi. Nah, kesalahan dan kegagalan adalah pengalaman untuk memperbaiki langkah menuju yang lebih baik. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan nilai kehidupan, bahwa yang pertama, jangan cepat putus asa dan tetaplah berpikir positif. Jangan seperti Zahra yang pada awalnya begitu takut, gemetar, kedua orang tuanya akan marah karena dia mendapatkan nilai yang kurang baik, dan dia berpikir mungkin bahwa ibunya akan marah, orang tuanya akan marah, sehingga ia merasa ketakutan. Yang kedua, jika kita tak pernah merasakan kegagalan, bagaimana kita tahu bahwa dibutuhkan usaha yang keras untuk meraih kesuksesan? Baik, demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas pertemuannya. Kita bertemu kembali di materi yang berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.